Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back with me Mutia Halida in Ever Podcast. Pada kesempatan kali ini, saya selaku host akan memandu berjalannya segmen Everpods. Nah, pada kesempatan kali ini, saya sudah bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau merupakan kepala sekolah sekaligus pelopor dari sekolah kita tercinta, SMA Negeri 9 Jeneponto. Siapa lagi kalau bukan Sir Irwanto SPD MM. Halo Sir, selamat sore. Ya, sore. Apa kabar Sir? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sir Irwanto karena telah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami dalam podcast kali ini guna membahas atau berbincang-bincang seputar sekolah kita. Jadi Sobat Everless, seperti yang kita ketahui, Sir Irwanto ini sudah sangat lama berada di SMA Negeri 9 Jeneponto. Boleh dikata semenjak Smansel itu masih bernama SMA Negeri Khusus ya Sir? Ya. Ya. Baik, jadi adapun pertanyaan saya yang pertama itu, sebagai salah satu orang yang menyaksikan berdirinya sekolah kita ini, apakah ada pengalaman-pengalaman yang Sir dapatkan dari sekolah kita ini? Boleh diceritakan Sir? Ya, kalau pengalaman yang sekolah ini berdiri sejak tahun 2007 dan alumni pertama di tahun 2010, jumlah siswa angkatan pertama itu 20 orang. Dan alhamdulillah sejak alumni pertama itu semua terserap di perguruan tinggi negeri. Dan sejak itu tahun 3 tahun ke depan itu bertambah jadi 40 siswa. Jadi alhamdulillah sampai sekarang sejak beralih ke provinsi itu sudah berubah nama sejak tahun 2016 menjadi SMA Negeri 9 Jeneponto. Pengalaman-pengalaman yang kami dapat bahwa SMA Negeri Khusus dulu itu kan sekolah boarding school yang siswanya menetap di asrama dan semua disubsidi oleh pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto. Siswa diberi transport, uang makan, dan juga dengan guru-guru yang ada di sini dapat sangu atau uang saku dari Pemda dan seleksi untuk guru-guru di sini. Guru-guru yang di sini adalah hasil seleksi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto. Itu pengalaman bahwa semua yang ada sekarang itu cikal bakalnya dari SMA Negeri Khusus, mulai dari aturan, tata tertib yang masih berlaku sampai sekarang alhamdulillah seperti itu. Oh iya baik Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua nih, jika saya dengar-dengar nih Sir, di lingkungan masyarakat sekolah kita itu terkenal akan prestasi dan karakter siswa-siswinya. Nah apa sih usaha sekolah untuk membuktikan bahwa hal tersebut itu bukan hanya sekedar kata-kata tapi bukti nyata. Lalu bagaimana upaya sekolah untuk terus mempertahankan eksistensi tersebut? Ya benar sekali bahwa dari kita membangun dari awal itu adalah yang utama adalah karakter, bahwa secerdas apapun siswa jika karakternya agak bagus maka itu juga akan berpengaruh untuk masa depan bagi siswa itu sendiri. Jadi kita butuh generasi yang memang qualified dari segi akademik, namun karakter juga itu bisa diandalkan untuk menjadi generasi penerus di masa yang akan datang. Kemudian untuk hal-hal seperti itu tentu ada sinergitas antara guru, masyarakat, orang tua siswa, sehingga apa yang ada sekarang itu berkat kerjasama dari orang tua siswa, siswa itu sendiri, masyarakat yang ada di sini, pemerintah Kabupaten Jeneponto, dan hingga sekarang diambil oleh provinsi, kita tetap bersinergi dengan semua itu. Jadi intinya bahwa adalah membangun suatu harmonisasi antara stakeholder dengan yang ada di sekolah itu sendiri. Saya pikir itu. Oh iya, baik, Sir. Kemudian pertanyaan saya yang ketiga, nah Smansel itu tidak hanya terkenal akan prestasinya, tapi juga terkenal akan program-program unggulan yang tujuannya itu untuk mengasah soft skill para siswa-siswi. Nah, program-program unggulan tersebut itu sudah sangat rutin kita lakukan. Dan mungkin tidak ada salahnya untuk membuat gebrakan yang baru. Nah, untuk Sir Irwanto sendiri selaku kepala sekolah SMA Negeri 9 Jeneponto, apakah ada program sekolah yang Bapak rencanakan untuk kedepannya demi memajukan sekolah kita ini?
Ya, terima kasih. Pertanyaan saya pikir kami hanya mengembalikan marwah SMA Negeri Khusus yang dulu, yang bahwa prestasi itu di bidang akademik yang mungkin itu perlu diperbaharui lagi untuk bisa kembali menjadi jajaran nomor satu khususnya di Kabupaten Jeneponto, dan kalau bisa di Sulawesi Selatan, dan teristimewa ya kalau ada yang bisa sampai ke tingkat nasional. Itu yang kami upayakan, khususnya saya sebagai Bapak Kepala Sekolah di SMA Negeri 9 Jeneponto tentu punya sasaran. Yang pertama yaitu tadi bahwa kita harus meningkatkan dari segi akademik, khususnya berapa siswa yang terserap di PTN-PTN ternama khususnya di luar Sulawesi Selatan. Dan alhamdulillah 2 tahun kemarin kita bisa menelurkan salah satu siswa yang berprestasi di universitas nomor 1 di Indonesia, itu Universitas Indonesia, dan itu satu kebanggaan bagi SMA Negeri 9 Jeneponto. Dan mudah-mudahan alumni tahun ini atau tahun depan 2024 ada siswa yang bisa menembus di luar Sulawesi lagi, khususnya seperti Universitas Gadjah Mada, IPB, atau di Universitas Indonesia itu sendiri. Saya pikir itu. Jadi pesan kepada anak-anak semua bahwa ya tetap belajar dengan baik, bahwa dengan anak-anak yang belajar dengan baik, hal itu bisa dicapai. Ya baik, Sir. Kemudian pertanyaan saya yang keempat, nah kepala sekolah terdahulu itu memprioritaskan pembenahan wajah sekolah sebagai program utama atau program unggulan. Bagaimana dengan program unggulan Sir Irwanto sendiri selaku kepala sekolah pada periode saat ini? Apa yang telah dilakukan oleh kepala sekolah sebelumnya, insya Allah itu akan dilanjutkan. Kalau saya pribadi sendiri ya tetap melanjutkan hal itu dan dibarengi dengan prestasi akademik. Itu. Kemudian di sekolah juga ya mungkin eskulnya harus berjalan, ada 9 eskul itu tetap harus eksis, tidak hanya di sekolah tapi bisa keluar dari kabupaten atau di tingkat provinsi maupun nasional. Itu khususnya karena ada 9 itu mungkin gurunya juga yang harus lebih eksis lagi dalam pembinaan eskul itu sendiri, kalau bisa bekerja sama dari luar itu. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan dari peserta didik SMA Negeri 9 Jeneponto, Sir. Jadi pertanyaan yang pertama itu, apa strategi yang akan Bapak lakukan guna meningkatkan persentase kelulusan para peserta didik SMA Negeri 9 Jeneponto di PTN? Itu, Pak. Kalau kiat-kiat sendiri itu sudah dilakukan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua adalah menjalin kerjasama dengan pihak-pihak universitas baik di Sulawesi Selatan maupun di luar Sulawesi Selatan, dan menyarankan kepada siswa untuk mengikuti bimbingan ekstra di luar jam pelajaran itu. Baik, Sir. Kemudian pertanyaan yang kedua itu seperti yang kita ketahui, siswa-siswi SMA Negeri 9 Jeneponto itu memiliki keterbatasan fasilitas di sekolah, khususnya fasilitas olahraga. Nah, apakah ada program yang akan Sir jalankan guna menanggulangi masalah tersebut? Untuk yang spesifik tak ada karena lahannya juga sempit. Ya paling mungkin kita yang program olahraga prioritas yang mungkin bisa di-cover seperti tenis meja atau bola voli. Kalau yang lain-lain sih ya mungkin tergantung bakat dari siswa itu sendiri, yang kita bisa arahkan mungkin di futsal, boleh di luar karena di sekolah gak ada lapangan futsal. Jadi bulu tangkis mungkin ada, boleh masuk di klub yang ada beberapa di seputaran sekolah. Itu kalau untuk kiat-kiat membangun di sekolah itu hal yang tidak mungkin dengan lahan yang hanya segelintir itu.
Yang ada hanya lapangan voli, mungkin tenis meja ke depannya bisa diprioritaskan juga, saya pikir itu. Oh iya, baik Sir. Kemudian ini pertanyaan terakhir dari peserta didik SMA Negeri 9 Jeneponto. Nah, sudah menjadi kewajiban bagi para peserta didik di SMA Negeri 9 Jeneponto untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah di setiap harinya. Kemudian pertanyaannya itu, apakah Bapak akan merancang pengadaan musola di sekolah ini? Karena seperti yang kita lihat selama ini para peserta didik harus melaksanakan sholat berjamaah di musola yang berada tepatnya di musola lain, bukan di sekolah kita ini, seperti itu, Sar. Kalau itu kan kembali ke lahannya. Sebenarnya musola itu milik kita dari zaman SMA khusus. Cuman karena ada pengambilan pemindahan bahwa kita beralih ke provinsi, sekolah juga dibagi menjadi 3 bagian, sehingga ya kita hanya menerima kondisi yang ada karena untuk membangun musala yang baru itu adalah hal yang mungkin ya kalau saya bilang bukan mustahil ya, jika kita punya dana atau ada bantuan dari pemerintah atau masyarakat sendiri untuk menambah lahan ya bisa saja kita membangun musala. Tapi untuk kondisi sekarang ya kita terima apa yang ada karena memang itu milik kita, meskipun kita harus nyebrang masuk ke area orang lain. Ya baik, Sir. Ini pertanyaan terakhir nih dari saya, Sir. Nah, ini menjadi penutup dari podcast kita kali ini. Jadi apa harapan Sir ke depannya untuk sekolah kita tercinta SMA Negeri 9 Jeneponto? Ya harapannya Bapak semua di sekolah itu gak ada bully, itu yang utama. Jadi menghargai perbedaan, baik siswa itu sendiri, guru juga, bahwa pesan Bapak bahwa kita menjalani hidup yang harmonis, saling menghargai sesama, baik siswa menghargai sesama temannya, hormat kepada guru, demikian juga guru menyayangi siswanya, seperti itu. Dan anak-anak di sekolah bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi sesuai bakat dan minatnya, dan ada terjalin kerjasama antara orang tua dengan pihak sekolah, sehingga apa yang dicita-citakan oleh sekolah bisa terlaksana dengan baik. Intinya bahwa SMA 9 bisa menjadi garda terdepan pendidikan, khususnya di pendidikan menengah di Kabupaten Jeneponto dan di Sulawesi Selatan. Ya, Gitu. amin. Baik, Sir. Terima kasih atas jawabannya, Sir. Nah, Sobat Ever, itulah tadi Ever Podcast yang telah kita langsungkan saat ini. Saya Mutia pamit undur diri. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.